Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Puji Rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan bahasa jurnalistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara membuat judul berita. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar berita, tapi belum tahu cara membuat judulnya. Nah, teman-teman, judul merupakan pintu masuk sebuah berita sebelum membaca isi berita. Pembaca akan melihat judul terlebih dahulu. Oleh karena itu, judul harus mampu menjelaskan isi berita secara singkat, jelas, dan menarik tanpa menyesatkan pembaca. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif ini membuat judul terasa lebih hidup dan langsung menunjukkan siapa yang melakukan suatu tindakan. Misalnya dibandingkan menulis pembangunan jalan dilakukan pemerintah. Akan lebih efektif jika ditulis pemerintah bangun jalan baru di Merauke. Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan terasa lebih jelas. Selanjutnya, judul harus singkat dan padat. Nah, judul yang terlalu panjang akan membuat pembaca sulit menangkap inti informasi. Sebaiknya judul yang singkat tetapi memuat informasi utama akan lebih menarik perhatian. Seorang jurnalis harus mampu memilih kata-kata yang benar-benar penting sehingga tidak ada kata yang terbuang sia-sia. Kemudian selanjutnya yaitu gunakan angka jika memang relevan. Apa maksudnya teman-teman? Penggunaan angka ini dapat membuat informasi menjadi lebih jelas dan konkret. Contohnya, daripada teman-teman menulis banyak rumah rusak akibat banjir, lebih baik teman-teman tulisnya begini, 250 rumah rusak akibat banjir. Dengan adanya angka, pembaca langsung mengetahui besarnya dampak suatu peristiwa. Cara berikutnya yaitu membangkitkan rasa penasaran pembaca. Tetapi teman-teman tetap harus berdasarkan fakta ya. Artinya judul harus menarik sehingga orang ingin mengetahui isi berita. Namun, wartawan tidak boleh membuat judul yang berlebihan atau tidak sesuai dengan isi berita hanya demi mendapatkan perhatian pembaca. Yang selanjutnya, judul harus fokus pada nilai utama berita. Nah, maksudnya apa? Dalam peristiwa pasti ada informasi yang paling penting. Informasi itulah yang harus ditampilkan dalam judul. Jangan sampai judul justru menonjolkan informasi yang kurang penting sehingga inti berita tidak terlihat. Yang selanjutnya, hindari penggunaan singkatan yang tidak lazim. Tidak semua pembaca memahami singkatan tertentu. Oleh karena itu, gunakan kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum agar tidak menimbulkan kebingungan. Nah, selanjutnya kita perlu juga menghindari penggunaan istilah asing. Apabila sudah tersedia pandanannya dalam bahasa Indonesia, tujuannya agar berita dapat dipahami oleh semua kalangan pembaca. Nah, teman-teman, hal lain yang tidak kalah penting adalah memperlihatkan struktur SPOK. Apa itu SPOK? Yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dengan struktur kalimat yang baik, judul akan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, yang terakhir yaitu hindari memasukkan opini pribadi ke dalam judul. Judul berita harus berdasarkan fakta, bukan pendapat wartawan. Seorang jurnalis harus menjaga objektivitas sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lead atau teras berita. Nah, teman-teman,
Lead atau teras berita merupakan paragraf pertama dalam sebuah berita. Bagian ini berfungsi menyampaikan inti informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, lead harus ditulis secara jelas, singkat, dan menarik. Dalam materi ini dijelaskan bahwa lead setidaknya memuat 4 unsur utama. Nah, unsur yang pertama yaitu what. What itu artinya apa yang terjadi. Pembaca harus langsung mengetahui peristiwa yang sedang diberitakan. Yang kedua, who. Who yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Maksudnya itu misalnya identitas orang, kelompok, atau lembaga yang berkaitan dengan peristiwa harus dijelaskan secara jelas. Nah, yang ketiga yaitu where. Artinya, di mana peristiwa itu terjadi. Lokasi kejadian penting dicantumkan agar pembaca mengetahui tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang terakhir, yang keempat, yaitu when. When adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Waktu kejadian membuat berita menjadi lebih jelas dan menunjukkan bahwa informasi tersebut aktual. Yang keempat, dari keempat unsur tersebut membuat pembaca memahami inti berita sejak paragraf pertama. Nah, saya kasih contoh analisis judul pada kalimat menggugurkan mahasiswa karena kelebihan akses makanan. Kalimat seperti ini dapat menimbulkan kebingungan karena pilihan katanya kurang tepat dan maknanya menjadi tidak jelas. Pembaca bisa salah memahami maksud penulis. Nah, dalam bahasa jurnalistik, kalimat seperti itu diperbaiki agar lebih lugas, misalnya dengan menjelaskan siapa yang melakukan tindakan, apa sebenarnya yang terjadi, dan alasan yang benar berdasarkan fakta. Dengan demikian, berita menjadi lebih mudah dan dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang denotasi dan konotasi. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Yang pertama, denotasi adalah makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kenyataan. Bahasa jurnalistik lebih mengutamakan penggunaan makna denotatif agar informasi tidak menimbulkan salah pengertian. Misalnya, pada kalimat ini, rumah itu terbakar. Berarti rumah tersebut benar-benar mengalami kebakaran. Sedangkan kalau makna konotasi adalah makna tambahan atau makna yang dipahami berdasarkan perasaan atau penafsiran tertentu. Contohnya pada kalimat ia menjadi bintang kelas. Nah, pada kalimat ini berarti tidak orang tersebut benar-benar menjadi bintang, tetapi memiliki prestasi yang sangat baik. Dalam penulisan berita, wartawan lebih dianjurkan menggunakan makna denotatif, karena berita harus menyampaikan fakta, bukan makna yang bersifat kiasan. Nah, dengan penggunaan bahasa yang tepat, masyarakat akan memperoleh informasi yang jelas, objektif, dan mudah dipahami. Nah, teman-teman, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai wawancara, probing, semiotika jurnalistik, serta propaganda. Yang pertama, wawancara dalam jurnalistik. Nah, teman-teman, dalam dunia jurnalistik, wawancara merupakan salah satu cara utama untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Tujuannya wawancara bukan hanya mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan, tetapi juga menggali fakta, pendapat, pengalaman, dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa. Melalui wawancara, seorang wartawan dapat memperoleh informasi yang tidak ditemukan melalui observasi saja. Oleh karena itu, kemampuan bertanya menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki seorang jurnalis.
Nah, sebelum melakukan wawancara, wartawan ini harus memahami terlebih dahulu topik yang akan dibahas sehingga pertanyaan yang diajukan benar-benar sesuai dengan tujuan liputan. Selain itu, sikap sopan, menghargai narasumber, dan mampu mendengarkan dengan baik juga menjadi bagian penting dalam proses wawancara. Nah, selanjutnya teknik probing. Dalam wawancara dikenal istilah probing. Probing adalah teknik menggali jawaban narasumber agar informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan mendalam. Seringkali narasumber hanya memberikan jawaban singkat. Oleh karena itu, wartawan perlu mengembangkan pertanyaan lanjutan agar informasi yang diperoleh lebih jelas. Salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan memulai pertanyaan yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan yang lebih khusus. Contohnya nih, seperti wartawan dapat memulai dengan pertanyaan seperti bagaimana kondisi saat kejadian berlangsung. Nah, setelah narasumber menjawab, wartawan dapat melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih rinci. Misalnya, apa penyebab utama kejadian tersebut atau siapa saja yang berada di lokasi saat itu. Teman-teman, teknik itu membantu wartawan memperoleh informasi yang lebih lengkap sehingga berita yang ditulis menjadi lebih akurat. Nah, selanjutnya komunikasi. Nah, dalam jurnalistik, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang memiliki tujuan tertentu. Tujuannya untuk memberikan informasi, menjelaskan suatu peristiwa, memberikan edukasi, maupun membangun pemahaman masyarakat terhadap isu. Karena itu, seseorang jurnalis harus mampu berkomunikasi dengan baik ketika melakukan wawancara maupun saat menulis berita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang semiotika jurnalistik. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tanda dan makna. Dalam dunia jurnalistik, semiotika digunakan untuk melihat bagaimana sebuah kata, gambar, atau judul berita dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu informasi. Misalnya, terdapat judul berita BBM merangkak naik. Kata merangkak sebenarnya tidak berarti bergerak seperti manusia yang merangkak, tetapi digunakan sebagai tanda atau simbol bahwa kenaikan harga menjadi naik secara perlahan. Dari contoh kalimat tersebut, kita dapat memahami bahwa pemilihan kata dalam judul berita sangat mengaruhi kesan yang diterima oleh pembaca. Oleh sebab itu, wartawan harus memilih kata secara hati-hati agar makna yang diterima masyarakat sesuai fakta dan jelas. Selain judul, foto atau gambar yang digunakan dalam berita juga memiliki makna tertentu. Gambar dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca sehingga pemilihannya harus dilakukan secara tepat. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang propaganda. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar propaganda ya. Ya, propaganda adalah upaya menyampaikan informasi secara terencana dan sistematis dengan tujuan memengaruhi sikap, pendapat, maupun tindakan seseorang atau kelompok. Nah, propaganda ini tidak selalu berarti negatif ya. Dalam beberapa kondisi, propaganda juga digunakan untuk tujuan positif. Misalnya, kampanye kesehatan, keselamatan lalu lintas, atau pelestarian lingkungan. Namun, propaganda juga dapat digunakan untuk kepentingan politik atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Selanjutnya, jenis-jenis propaganda. Nah, teman-teman, ada 3 jenis propaganda loh. Yang pertama adalah white propaganda.
Nah, pada jenis ini, sumber informasi diketahui dengan jelas dan informasi yang disampaikan cenderung berdasarkan fakta. Dengan ini, masyarakat mengetahui siapa penyampai pesannya. Yang kedua adalah grey propaganda. Pada propaganda ini, sumber informasi tidak dijelaskan secara jelas sehingga masyarakat sulit mengetahui siapa sebenarnya penyebar informasi tersebut. Yang ketiga, black propaganda. Jadi jenis propaganda ini merupakan bentuk yang paling berbahaya karena identitas sumber disembunyikan atau dipalsukan dengan tujuan menyesatkan masyarakat. Adapun teknik-teknik propagandanya loh. Ya, yang pertama tekniknya adalah name calling. Nah, name calling ini teknik yang dilakukan untuk memberikan julukan atau sebutan yang buruk kepada seseorang atau kelompok agar citranya menjadi negatif di mata masyarakat. Yang kedua, glittering generalis. Nah, teknik ini menggunakan kata-kata yang indah, menarik, dan terdengar positif sehingga masyarakat mudah menerima pesan tanpa berpikir kritis. Teknik yang ketiga yaitu testimonial. Nah, pada teknik ini digunakan pada tokoh terkenal, misalnya pejabat, atlet, atau artis untuk mendukung suatu program, produk, maupun gagasan sehingga masyarakat lebih mudah percaya. Nah, teknik berikutnya adalah bandwagon, yaitu mengajak masyarakat untuk mengikuti sesuatu karena dianggap sedang populer atau sedang menjadi tren. Nah, misalnya seseorang ikut menyebarkan suatu informasi hanya karena banyak orang lain sudah membagikannya, padahal belum tentu informasi itu benar. Begitu teman-teman. Yang kelima yaitu plain flux. Nah, materi teknik pertama yaitu plain flux. Teknik komunikasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa penyampaian pesan adalah orang biasa memiliki kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Dengan cara ini, pembaca atau pendengar merasa lebih dekat sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Misalnya nih, teman-teman, ada seorang pejabat atau tokoh masyarakat turun langsung ke lapangan, berbincang dengan warga atau ikut merasakan kondisi yang dialami masyarakat. Nah, dalam dunia jurnalistik, wartawan juga mampu menyampaikan informasi mengenai kegiatan tersebut secara objektif, bukan sekedar membangun citra seseorang. Teknik ini banyak sekali digunakan dalam pemberitaan maupun kampanye karena mampu membangun kedekatan emosional antara tokoh dengan masyarakat. Nah, yang keenam yaitu fair appeal. Itu adalah teknik untuk membangkitkan rasa takut. Teknik ini digunakan dengan cara menyampaikan informasi yang menimbulkan rasa khawatir atau takut agar masyarakat terdorong melakukan sesuatu. Nah, sebagai contohnya, dalam iklan layanan masyarakat sering muncul kalimat seperti jika tidak menggunakan helm saat berkendara resiko cedera kepala akan meningkat. Nah, kalimat tersebut itu bertujuan menumbuhkan rasa kesadaran melalui rasa takut terhadap bahaya yang mungkin terjadi. Namun, dalam dunia jurnalistik, teknik ini harus digunakan secara bijaksana. Wartawan tidak boleh membesar-besarkan suatu peristiwa hanya untuk membuat masyarakat panik. Informasi yang disampaikan tetap harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Yang ketujuh yaitu repetition. Itu tuh teknik pengulangan.
Hmm, repetitif berarti mengulang pesan tertentu agar lebih mudah diingat oleh masyarakat. Dalam dunia komunikasi, pengulangan sering digunakan pada slogan, iklan, maupun kampanye sosial. Ketika sebuah pesan terus diulang, masyarakat akan lebih mudah mengingat, bahkan mempercayai informasi tersebut. Nah, namun dalam pengulangan juga harus dilakukan secara proporsional. Jangan sampai informasi yang belum tentu diulang terus-menerus sehingga akhirnya dianggap sebagai fakta. Gitu teman-teman. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hoax. Teman-teman mungkin pernah mendengar hoax. Apa itu hoax? Nah, hoax merupakan informasi atau berita palsu yang dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Penyebaran hoax semakin mudah terjadi karena perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi tersebar hanya dalam hitungan detik. Teman-teman pasti sudah pernah tahu, apalagi sebagai pengguna media sosial, kita tuh harus tahu membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang sengaja dibuat untuk menipu. Nah, teman-teman, hoax memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama, fake news. Nah, fake news ini merupakan berita yang sepenuhnya dibuat-buat dan memiliki sadar fakta sama sekali. Tujuannya biasanya untuk menyesatkan pembaca, memperoleh keuntungan tertentu, atau mempengaruhi opini masyarakat. Yang kedua yaitu clickbait. Clickbait ini adalah jenis kedua hoax yang judul yang dibuat sangat sensasional agar orang tertarik membuka berita tersebut. Seringkali isi berita tidak sesuai dengan judulnya. Judulnya dibuat berlebihan hanya untuk meningkatkan jumlah pembaca atau klik. Ini sering sekali terjadi. Nah, sebagai jurnalis yang baik, kita tidak boleh begini. Kita harus menghindari penggunaan clickbait yang menyesatkan karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media. Yang ketiga, flash content. Nah, jenis berikutnya itu flash content atau konten palsu. Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini juga sering terjadi di media-media sekarang. Sebagai contoh itu, seseorang menyebarkan berita bahwa suatu daerah mengalami banjir besar, padahal kenyataannya tidak terjadi banjir sama sekali. Konten seperti ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat banyak sekali yang percaya dengan konten-konten yang terjadi padahal tidak sesuai dengan faktanya. Yang keempat yaitu imposter content. Jenis hoax yang keempat ini menggunakan identitas pihak lain, misalnya memakai logo media terkenal, logo instansi pemerintah, atau nama tokoh tertentu agar informasi palsu terlihat seolah-olah berasal dari sumber resmi. Nah, dalam ini, karena tampilannya meyakinkan, banyak orang akhirnya percaya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang kelima, manipulatif. Nah, jenis ini merupakan jenis-jenis yang sangat sering terjadi. Informasi yang telah diubah atau diedit sehingga maknanya berbeda dari fakta yang sebenarnya. Contohnya pada foto yang dimanipulasi, video yang dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman, atau suara yang diedit sehingga menghasilkan informasi yang tidak benar. Ini sering sekali terjadi ya teman-teman. Yang keenam, satir. Nah, ini jenis hoax yang terakhir. Satir ini merupakan konten yang dibuat untuk tujuan humor, sindiran, atau komedi. Nah, dalam masyarakat, walaupun sebenarnya bukan bertujuan menipu,
Tidak sedikit masyarakat yang salah memahami satir sebagai berita sesungguhan sehingga akhirnya menyebarkan informasi tersebut yang tidak fakta. Oleh karena itu, kita harus memahami konteks sebelum mempercayai suatu informasi ya teman-teman. Nah, ada pun cara menghadapi hoax. Kita pasti ada hoax, tidak bisa diselamatkan, tapi ada cara menghadapinya, ada cara menghindarinya. Yang teknik pertama yaitu before share, yaitu berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Jangan langsung menyebarkan berita hanya karena terlihat menarik. Yang kedua, verify before believe, yaitu memaksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Pastikan berita berasal dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, melakukan cross check, yaitu membandingkan informasi dari beberapa media sumber resmi sehingga kita memperoleh gambaran yang lebih akurat. Yang keempat, periksa judul, tanggal, dokumentasi serta sumber berita. Pastikan berita masih relevan, tidak menggunakan foto lama dan benar-benar berasal dari media kredibel. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lengkap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.